Oke, baik. Selamat malam, Pak dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi rangkuman yang sudah saya buat dari buku John Dewey dan Edward Hanslick. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama. Nama lengkap saya Gregorius Alando, nama panggilan Nando. Oke, baik. Saya akan membacakan sedikit rangkuman dari buku John Dewey dan Edward Hanslick. Yang pertama dari John Dewey. John Dewey ini lahir pada 28 Oktober 1859 di Bunningston, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai seorang filsuf dan juga tokoh pendidik yang mengembangkan aliran pragmatisme dan progresisme education. John Dewey menempuh pendidikannya di Universitas of Vermont dan pada tahun 1854 ia mendapatkan gelar sebagai seorang filsuf. Kemudian ia ia melanjutkan dengan mengajar di University of Michigan dan University of Chicago dan salah satu universitas di Columbia. John Dewey meninggal pada 11 Juni 1952 di New York di usia yang ke-92 tahun. Pemikirannya masih menjadi dasar yang penting bagi filsafat pendidikan dan estetika modern. Di sini saya akan menjelaskan dari salah satu buku atau sebuah karya yang dihasilkan oleh John Dewey, yaitu buku yang berjudul Art as Experience. Buku Art as Experience ini diterbitkan oleh John Dewey pada tahun 1934. Buku ini menjelaskan tentang seni bukanlah pajangan mewah di museum, melainkan sebuah pengalaman atau proses yang sangat aktif. Seni adalah pengalaman hidup sehari-hari manusia yang menyatukan pikiran, tindakan, dan perasaan manusia dengan lingkungannya. Jadi di sini ada sedikit ringkasan lagi dari buku ini. Ada beberapa bab yang sudah saya ringkas. Yang bab yang pertama yaitu tentang the life crisis. Dewey memulai dengan menempatkan manusia sebagai makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dari interaksi muncul pengalaman, termasuk pengalaman estetis. Nilai estetis bukan sebuah seni atau sesuatu yang terpisah dari kehidupan, melainkan tumbuh dari aktivitas manusia dalam menghadapi dan menanggapi dunia yang ada di sekitarnya. Jadi itu sedikit ringkasan dari bab 1 yang sudah saya buat. Kita lanjut ke bab yang kedua tentang the life crisis and ethereal things. Bab ini mengkritik pandangan tentang seni hanya berkaitan dengan hal-hal mewah atau hal yang tinggi, suci, dan abstrak. Dewey menegaskan bahwa karya seni tetap berakar pada pengalaman nyata manusia dan manusia dalam kehidupannya. Nilai estetis muncul dari hubungan antara pengalaman manusia sehari-hari dengan bentuk ekspresi yang dihasilkan dari pengalaman. Mungkin itu adalah salah sedikit ringkasan dari bab kedua. Sekarang kita lanjut ke bab yang ketiga tentang having an experience. Dewey membedakan pengalaman yang biasa dengan an experience, yaitu pengalaman yang utuh memiliki awal,
perkembangan, dan akhir yang puas. Pengalaman estetis terjadi ketika seorang terlihat secara emosional dan intelektual serta fisik dalam suatu aktivitas. Itu adalah ringkasan dari bab 3. Sekarang kita lanjut ke ringkasan yang keempat. Bab yang keempat yaitu tentang the act of expression. Dalam ekspresi dalam sehari itu tidak meluapkan emosi. Menurut Dewey, ekspresi adalah proses mengolah pengalaman menjadi bentuk yang dapat dipahami dan dirasakan oleh manusia. Seniman memilih, menyusun dan membentuk unsur-unsur pengalaman agar menghasilkan sebuah karya yang bermakna. Itu sedikit ringkasan dari bab 4. Kita lanjut ke bab yang kelima, yaitu tentang the expressive object. Karya seni menjadi objek ekspresi ketika pengalaman dan emosi yang terkandung di dalamnya berasal dari bagaimana manusia menerima atau bagaimana suatu objek itu diterima dan juga dinilai secara ekspresif. Oke, kita lanjut lagi yang bab yang keenam tentang substance and form. Dewey menjelaskan bahwa hubungan antara substansi dan bentuk karya seni. Substansi adalah pengalaman, bahan yang menjadi isi, sedangkan bentuk itu adalah unsur-unsur yang dikelompokkan dari bentuk, baik pengalaman menjadi jelas, terpadu, dan bermakna. Oke, kita lanjut ke bab yang ke-7, itu tentang the natural history and form. Dari bab ini menjelaskan bentuk artistik berkembang secara alami dan pengalaman manusia. Pada ritme keseimbangan dan kesatuan dalam seni berhubungan dengan pola-pola yang ditemukan dalam kehidupan. Dengan demikian, bentuk seni tidak bersifat arbiter, melainkan berakar pada suatu pengalaman manusia dengan lingkungannya. Oke, kita lanjut lagi ke bab yang ke-7 tentang the organization of energies. Di bab ini menjelaskan seni merupakan kelompok energi, baik secara fisik maupun secara emosional. Dalam karya seni, berbagai unsur seperti gerak, warna, dan kata-kata yang disusun itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesatuan yang memiliki pengalaman yang dinamis. Itu merupakan ringkasan dari bab yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke bab yang ke-9, itu tentang the common and substance of the arts. Di bab ini menjelaskan berbagai cabang seni memiliki substansi yang sama, yaitu pengalaman manusia. Musik, lukisan, tari, sastra, dan seni itu mengungkapkan makna, emosi, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Itu merupakan ringkasan dari bab ke-9. Ya, kita lanjut yang ke bab yang ke-10, itu tentang the varied substance of the arts. Di bab ini menjelaskan bahwa dasar yang sama itu memiliki setiap cabang seni menggunakan media yang berbeda. Artinya seni itu menggunakan berbagai media yang berbeda. Misalkan musik menggunakan bunyi,
lukisan menggunakan warna, garis, dan tari itu menggunakan gerak, serta sastra menggunakan bahasa. Perbedaan ini menghasilkan cara ekspresi yang khas dari seni itu atau musik. Oke, itu merupakan ringkasan dari bab yang ke-10. Sekarang kita lanjut bab yang ke-11, itu tentang the human contribution. Di bab ini menekan pada peran manusia dalam menciptakan makna dan artistik. Karya seni tidak hanya ditemukan oleh bahan dan teknik, tetapi juga karya seni ditemukan oleh pengalaman, imajinasi, emosi, dan interpretasi manusia. Itu merupakan ringkasan dari bab yang ke-11. Kita lanjut ke bab yang ke-12, yaitu tentang the challenge to psikolog. Di bab ini, Dewey menentang filsafat memisahkan seni dari kehidupan praktis. Ia berpendapat bahwa seni harus dipahami sebagai bagian integral dari pengalaman manusia. Filsafat memperlihatkan bagaimana seni berkontribusi terhadap pemahaman manusia tentang dunia dan dirinya sendiri. Oke, itu adalah ringkasan dari bab yang ke-12. Sekarang kita lanjut ke ringkasan bab yang ke-13 tentang criticism and perception. Di dalam bab ini menjelaskan kritik seni baik harus didasari pada persepsi yang mendalami karya seni. Penikmat seni itu perlu memahami hubungan antara bentuk, isi, dan pengalaman yang terkandung di dalam karya tersebut. Itu merupakan sedikit ringkasan dari bab yang ke-13. Sekarang bab yang ke-14 itu tentang art and civilization. Di bab ini Dewey menjelaskan hubungan antara seni dan persatuan. Seni itu mencerminkan nilai, aspirasi, dan pengalaman. Melalui seni, manusia dapat memperkaya kehidupan berbudayanya, pemahaman sosial, dan juga membangun hubungan yang lebih bermakna dengan sesama. Oke, sekian itu video ringkasan dari buku John Dewey. Sekarang kita lanjut ke buku dari Edward Hanslick. Oke, lanjut ke bukunya Edward Hanslick. Edward Hanslick ini adalah seorang kritikus musik dan juga filsuf estetik yang berasal dari Australia, yang terkenal karena pemikirannya itu tentang hakikat musik. Ia lahir pada 11 September 1925 di Praha, saat itu di bagian Kekaisaran Australia. Dan ia meninggal pada 6 Agustus 1904 di Wiha di Australia. Di sini saya akan membacakan salah satu karya atau buku dari Edward Hanslick, yaitu tentang The Beautiful in Music. Buku ini ditulis oleh Edward Hanslick dari membahas apa yang membuat musik menjadi indah dari sudut pandangnya.
sudut pandang yang estetik. Oke, di sini sedikit ada beberapa bab yang sudah saya ringkas dari bukunya Edvald Hansik tentang The Beautiful in Music. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab yang sudah saya ringkas atau rangkum. Jadi bab yang pertama itu tentang perasaan bukan sekedar dasar dari keutuhan musik. Bab yang pertama itu tentang perasaan bukan sekedar keindahan musik. Itu Hanslick membahas tentang tujuan musik adalah sesuatu yang indah, yang tidak dapat diukur dari perasaan pendengar. Emosi setiap orang itu berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang objektif untuk menilai sebuah karya musik. Bab yang kedua itu tentang imajinasi dan kreativitas komposer. Di dalam bab ini menjelaskan bahwa ekspresi itu memang penting, tetapi harus diwujudkan melalui pengolahan ide musikal menjadi komposisi yang sangat utuh. Seorang komposer itu mengungkapkan pengetahuan, teknik, dan kreativitas untuk membangun bentuk dan musik yang indah untuk didengar. Lanjut lagi ke bab yang ketiga itu tentang hakikat keindahan musik. Musik itu berada pada bentuk musikal yang bergerak atau tonal moving forms. Itu melodi, harmoni, ritme, tempo, dan struktur merupakan sumber utama keindahan dari musik itu. Itu merupakan ringkasan dari bab yang ketiga. Bab yang keempat itu tentang analisis unsur-unsur musik. Bab ini menjelaskan bahwa bagaimana seseorang memahami unsur-unsur musik seperti unsur melodi, ritme, harmoni, dinamika, dan bentuk. Keindahan musik terletak pada hubungan antara unsur-unsur tersebut. Itu merupakan salah satu ringkasan dari buku Edvald Hansik. Sekarang lanjut lagi ke bab yang kelima, peran pendengar. Pendengar yang tidak hanya menikmati musik secara emosional, tetapi juga memperhatikan bentuk dari perkembangan musik, mendengarkan secara aktif, membentuk, memahami. Itu salah satu pembentukan pemahaman karya seni agar lebih mendalam. Lanjut lagi ke bab yang keenam itu tentang musik instrumental dan musik vokal. Hanslick ini membandingkan antara musik instrumental dan musik vokal. Ia menganggap bahwa musik instrumental itu sebagai bentuk seni yang murni karena tidak hanya bergantung pada teks atau cerita. Sedangkan musik vokal itu tetap bernilai, tetapi unsur sastranya itu dapat mempengaruhi penilaian terhadap musik. Kita lanjut lagi ke ringkasan dari buku tersebut. Dari bab yang ketujuh itu tentang kesimpulan estetika musik. Hanslick ini merangkum pandangannya bahwa musik ialah seni yang mandiri atau berdiri sendiri. Keindahan musik tidak berasal dari emosi, cerita, atau gambaran tentang dunia luar, tetapi dari bentuk musikal yang tersusun secara artistik.
Jadi itu adalah sedikit ringkasan dari buku Edward Hanslick dan John Dewey. Sekian dan terima kasih.